atau pernah pergi haji. Jadi sebelum saya mulai ceramah, kayaknya kalau siang-siang ini ceramahnya teman-teman agak ngantuk mungkin ya. Jadi saya mau cerita aja sharing tentang pengalaman saya ketika saya berangkat ke Baitullah, teman-teman sekalian. eh saya dan keluarga besar bukan dari golongan orang yang berharta banyak, dalam artian kalau pergi umrah tuh rasanya sesuatu yang jauh sekali susah digapai karena mahal bagi keluarga kami pada saat itu. Sehingga yang saya lakukan, saya ingat sekali waktu saya masih kecil, ibu saya punya kebiasaan mengantar orang pergi umroh atau mengantar orang pergi haji sampai bandara. Ketika saya tanya kenapa sih Bu hobi banget nganterin orang-orang untuk pergi haji, kemudian ibu saya mengatakan karena kalau kita mengantarkan orang pergi haji atau umroh, mudah-mudahan kita bisa serta suatu hari nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa umrah maupun haji. Itu kebiasaan ibu saya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhirnya, Akhirnya Ustazah ya. Aduh astagfirullahaladzim. Bismillah. Semoga ini cuma ujian kecil ya alhamdulillah. Ustazah ya. Insya Allah, alhamdulillah akhirnya bergabung di Iya Ustazah. Persada underscore Indonesia. Jadi hari ini tadi barusan ngejelasin tentang pengalaman saya umroh dulu nih, Mbak. Oh Nanti boleh baru boleh boleh dijelasin boleh. deh, Boleh boleh Tabura ini Ustazah boleh ada Ustazah. program apa. Jadi tadi saya ngejelasin bahwa saya adalah orang yang pengen sekali pergi haji atau umroh, teman-teman sekalian, dan nggak punya uang pada saat itu. Ibu suka sekali untuk mengantar orang haji atau mengantar orang umroh supaya kecipratan berangkat umroh. Dan saya pribadi suka sekali kalau ngeliat kalender atau artis-artis pergi umroh tuh ngeliatin Ka'bah dan rasanya nangis. Jadi setiap ngeliat Ka'bah di TV apapun di kalender tuh nangis. Kapan ya bisa berangkat ke situ gitu? Karena kan mahal biaya untuk Bener pergi haji Ustazah. ataupun umroh. Singkatnya, pada saat itu pertama kali kenapa akhirnya bisa pergi haji atau umroh, itu pun gara-gara Allah takdirkan bermain film Ketika Cinta Bertasbih dan hadiahnya pada saat itu berangkat umroh. Masya Dan saya sudah Allah. mengalami berangkat umroh dengan berbagai macam ujian demi ujian. Artinya pernah berangkat umroh dengan satu travel yang uh, apa ya, mungkin kurang amanah sehingga kita itu berangkat umroh, teman-teman sekalian. Waktu itu nggak bersama Persada Indonesia ya. Persada Indonesia tuh keren banget, travel yang buat paling nyaman lah kalau berangkat umroh. Karena pernah Alhamdulillah. suatu Alhamdulillah. ketika pas berangkat umroh itu tuh transitnya banyak sekali. Jadi nggak, jadi kata kata apa kata pramugarinya, ini ibu sebenarnya mau kemana sih, si orang Arab itu kan? Saya mau ke Iya sini, bener. saya mau ke Mekah sebenarnya sih bilang gitu. Ataupun pulang dari Mekah mau ke Indonesia gitu ya. Pas pergi, Hmm. pas pulang tuh. Terus kata beliaunya, ini kalau di map ibu ini muter-muter nih dari transit ke negara ini, negara ini, negara ini gitu. Jadi ternyata nggak tahu kenapa, pokoknya kita jadi pernah terdampar di bandara sehari semalam tidur di Masya lantai bandara gitulah. Allah. Ya Allah. Jadi banyak peristiwa umroh. Jadi umroh itu ternyata bukan hanya sekedar kita berangkat umroh, alhamdulillah, tapi juga ada ujian-ujian ketika travelnya nggak amanah. Dan alhamdulillah waktu itu berangkat sama Persada Indonesia 2 tahun yang lalu dan 2 tahun 3 tahun yang lalu lah. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Makanya saya mengajak teman-teman untuk berangkat umroh dan haji dengan program 1.000 hari menuju Baitullah ya Mbak ya. Ada program apa sih Amin. Mbak Iya. Jadi sebenarnya? Jadi sekarang itu Ustazah, Persada Indonesia lagi ada program 1.000 hari wujudin impian ke Tanah Suci. Nah, programnya ini Hmm. nanti sama Ustazah Okistiana Dewi. Nah, kenapa sih yang bikin spesial? Kalau sekarang kan ribet ya Ustazah ya, mau umroh harus pergi ke travel, harus nanti buka rekening A, B, C, D. Nah, ini kita cuma bisa download aplikasinya doang nih. Tinggal download aplikasinya, daftar lewat situ, nanti tinggal pilih paket sesuai apa yang diinginkan. Nanti kita sebenarnya ada 5 paket. Nah, di situ ada beberapa paket dengan fasilitasnya sendiri dan termasuk ada 1.000 hari menuju Baitullah bersama Ustazah sendiri. Jadi Nama tinggal apps-nya apa daftar Mbak? Nama apps-nya biar teman-teman Tabura. gabung di sini. Jadi Jadi download aplikasi aplikasinya Tabura download gitu ya. aplikasi Tabura ya. Oke. Mbak ngobrol dulu deh, aku nyatat dulu nih di Boleh, sini boleh. biar Boleh, teman-teman boleh, pada boleh. tahu Moga, 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 nih. Ustaz. Nah, enaknya sih apa sih? Jadi, enaknya dalam program ini, insya Allah harganya cuma 32.499.000. Nah, jadi di situ kita bisa umroh bareng Ustazah Okistiana Dewi, terus juga dibimbing langsung.
Jadi bukan cuman sekedar dibimbing secara online aja nih, nanti kita bakal ada kajian online juga sama Ustazah, dan juga nanti pasti bakal ada kajian online-nya langsung, dan nanti berangkatnya langsung juga sama Ustazah Kristiana Dewi. Jadi buat yang ngefans sama Betul Ustazah, sekali ya. pingin banget ibadah bang Ustazah, nah ayo tuh kita manfaatkan 1000. Jadi kenapa harus cicil? Jadi setoran awalnya tuh ringan banget. Setoran awalnya ringan banget, jadi cuma 7.500.000 cukup setoran awal, dan tiap bulannya cicil jadi 2.750.000 selama 72 bulan atau 6 tahun kayak gitu. Jadi bisa banget yang mau umroh bareng Ustazah. Yuk coba download aplikasi Tabura sekarang juga. Ya, gitu deh ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini udah saya pin tuh untuk teman-teman yang mau berangkat umroh. Kapan ya boleh berangkat umroh, Mbak? Tahu nggak sih informasinya? Udah kapan sih Iya, udah boleh insya Allah buka semoga, umrohnya? insya Allah tahun depan Ustazah. Bismillah, Bismillah insya Allah. Bulannya bulan Bismillah. apa tuh? Umroh udah bisa dibuka belum tahu ya? Belum tahu itu Konon Ustazah. katanya. Jadi kebetulan Belum tahu. waktu itu sempat ada kabar, tapi masih eh, tertunda. Jadi karena kita juga istilahnya untuk ibadah ya Ustazah ya. Jadi kita nggak mau kasih PHP. Jadi sampai Betul. benar-benar informasinya fix. Jadi biar juga orang kan kadang-kadang butuh informasi yang benar-benar aktual ya Ustazah ya. Kasihan kerinduannya tuh udah nggak bisa terbendung nih. Tiba-tiba dapat informasi Mm-mm. yang nggak aktual kan juga Nggak kasihan pasti Ustazah. PHP ya. Bener, PHP. Betul-betul. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sejenak. Setelah itu kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang berbuat baik. Jadi Nah dalam benar agama Ustazah. kita ini ada Islam, ada rukun Islamnya, ada rukun iman, dan juga ada ihsan. Benar Nah, ini Ustazah. saya mau mulai nih ya, Mbak ya, beberapa menit aja Monggo, materi monggo, ini monggo sebentar. Ustazah. Setelah itu Monggo, nanti monggo. teman-teman boleh nanya apapun. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu akan mempercepat kita menuju ke Baitullah, insya Allah. Amin. Oh Segala ya, macam sekedar perbuatan reminder baik lagi nih kita, teman-teman. Tema ya, kita tuh adalah kebaikan tidak seharusnya dijelaskan. Wah tuh, siapa tuh kadang-kadang tuh suka, ya namanya manusia ya, kadang suka posting nih. Alhamdulillah tadi sudah sedekah ke 1.000 anak yatim. Waduh, hati-hati tuh ya. Gimana Ustazah nih? Bisa ya. di-sharing, bisa Nanti kita sharing-sharing bareng akan nih. Gimana? bahas itu sih. Sebenarnya ada Siap, yang siap, siap, ditampakkan, siap. ada yang disembunyikan. Ah, Tergantung itu tuh. dari apa? Tergantung dari sebenarnya begini, menjawab sederhana secara singkat, sebenarnya amalan-amalan sunnah itu yang disembunyikan. Amalan-amalan wajib ditampakkan supaya untuk syiar. Sebenarnya seperti itu. Baik, sekarang kita mulai sejenak teman-teman sekalian. Kita akan membahas mengenai berbuat ihsan atau berbuat baik. Ternyata Muslim ini memang kita tidak hanya sekedar berbuat baik hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Kita ini berbuat Bener-bener. baik, punya hubungan baik sama Allah, punya hubungan baik dengan sesama manusia. Ada orang-orang yang sholatnya bagus, ngajinya bagus, ibadah hablum minallahnya bagus, tapi bermasalah sama hubungan sesama manusia. Itu yang tidak diinginkan oleh agama ini. Kita diinginkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang baik, tidak hanya kepada Rabbnya, tapi juga kepada sesama manusia. Baik, kita ini dulu, mundur dulu sedikit. Pada suatu ketika Boleh? Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang pada saat itu berpakaian putih, tidak tampak dari perjalanan yang jauh, sampai kemudian orang-orang itu bertanya, itu siapa, seperti itu. Kemudian orang tersebut duduk di hadapan Rasul dan berkata, Rasul, jelaskan pada saya apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang rukun Islam, teman-teman sekalian. Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan juga pergi haji jika mampu. Lalu orang itu bertanya lagi, kalau begitu jelaskan kepadaku apa itu iman. Nah, iman itu seperti yang sudah teman-teman tahu ya, Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir, qada dan qadar ya. Kemudian beliau tanya lagi, kalau begitu berikan kepadaku informasi mengenai apa itu ihsan. Ihsan ini yang kita bahas pada hari ini teman-teman sekalian. Perbuatan baik. Ihsan itu apa sih? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi kalau kita seakan-akan melihat Allah, kita pasti berusaha semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah. Dan jika engkau tidak melihatnya, memang kita tidak melihatnya, maka pahamilah dan yakinilah bahwa Allah melihatmu. Jadi kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah,
Setiap gerak-gerik kita, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Nggak usah begitu. Kalau kita punya CCTV saja, kita bekerja, kemudian di kantor kita dipasang CCTV, kita pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik supaya yang terekam di kamera yang terbaik. Begitu pula Benar, ketika kita Ustazah. merasa muraqabah ya, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, pasti kita akan berbuat baiknya sama. Ada orang berbuat baik, nggak ada orang, nggak dilihat orang juga sama berbuat baik. Nah itu ikhlas namanya. Ikhlas dan riya itu perbedaannya adalah kalau ikhlas, ada orang nggak ada orang tidak berpengaruh terhadap dirinya. Dia tetap berbuat baik. Mau dipuji orang, dicaci maki orang tidak berpengaruh terhadap dirinya. Dia tetap berbuat baik karena dia tahu dia dilihat oleh Allah, dia diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang riya, di depan orang dia bagus, ketika sendiri dia tidak mengerjakan atau tidak bagus. Itu disebut dengan riya Oke. karena dia tergantung akan penilaian manusia. Baik, yang kita bahas mengenai ihsan, teman-teman sekalian. Jadi ihsan ini kita lihat ini bukan hanya sekedar akhlak mulia saja. Mengenai ihsan ini, ihsan adalah bagian dari kesempurnaan keislaman kita. Karena itu berkaitan sama akidah yang tadi, yang ditanyakan oleh malaikat tadi. Dan perkara ihsan, perkara berbuat baik ini, banyak sekali, puluhan ada di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Perkataan-perkataan ihsan ini ada banyak di dalam Al-Quran. Teman-teman lihat misalnya contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ada kata-kata sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Jadi banyak banget kata-kata berbuat baiklah. Karena Iya. sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Banyak banget teman-teman sekalian. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 90 juga demikian. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani, dan seterusnya. Kita diminta untuk bil adli, diminta untuk berbuat baik, dan diminta untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kepada siapa? Kepada kerabat. Kita juga dilarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan, dan kita diminta untuk memberi pengajaran kepada orang-orang lain agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran. Jadi intinya banyak banget ayat-ayat yang berkaitan dengan ihsan, menyuruh kita untuk berbuat baik. Dan berbuat baik tadi salah satunya adalah dijelaskan ketika kita berbuat sesuatu, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian. Nah, anjuran berbuat ihsan ini terdapat di dalam Al-Quran seperti saya katakan. Dalilnya ada dalam Al-Baqarah 195 yang tadi sudah saya sebutkan juga. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, dan setiap kebaikan tenang saja akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kejahatan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Bukan pembahasan mengenai karma ya, tapi setiap kali kita melakukan kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tenang aja, misalnya nggak diapresiasi orang, nggak dilihat orang, nggak dihargai orang, nggak diingat orang, tenang aja, kata Allah. Setiap kebaikan yang kau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Kebaikan sebiji zarah yang kau lakukan itu juga akan Allah balas. Jadi setiap perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan bosan dan jangan lelah untuk menjadi orang-orang yang baik. Karena sebenarnya Iya. kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kan ada yang bilang begini, capek jadi orang baik, nggak dapat apresiasi, nggak dilihat, nggak dihargai. Iya, iya, Ya kan? Ustazah, iya. Benar-benar. Dia merasa bahwa sia-sia perbuatan baiknya. Tidak, justru seluruh perbuatan baikmu itulah yang menolongmu. Justru perbuatan baikmu itu, amal solih itu bisa membuat kita terhindar loh dari berbagai macam keburukan, atau justru doa-doa kita dikabulkan loh oleh Allah, wasilah amal solih. Saya mau cerita satu kisah, ini terkenal sekali. Ini kan kaitannya sama kalau berangkat umrah atau haji ya. Salah satu yang mempercepat kita bisa berangkat umrah atau haji itu amal solih, teman-teman sekalian. Iya. Saya mau cerita hadis riwayat muttafaqun alaih, bagaimana perbuatan amal soleh, amal baik, perbuatan ihsan ini bisa mempercepat kita ditolong oleh Allah dalam segala keadaan. Jadi dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, sahabat sekalian, ada 3 orang lagi berjalan-jalan di gurun, kemudian ada badai besar, hujan besar, kemudian mereka masuk ke dalam gua karena mau berlindung dari hujan badai. Dan kemudian ada batu besar menggelinding, longsor, dan menutup pintu gua. Walhasil mereka nggak bisa keluar sama sekali di situ.
Sampai kemudian mereka berpikir, kalau saya ada di sini terus, maka kita akan mati dan tidak ada seorang pun yang tahu kita, karena kita berada dalam gua. Maka mereka mengatakan kita berdoa kepada Allah dengan wasilah perantara amal soleh, perantara amal baik. Maka apa yang dikatakan oleh orang pertama, maka mereka mengingat-ingat amal baik mereka ini apa nih supaya Allah bisa tolong, supaya Allah bisa kabulkan doanya. Orang pertama bilang begini, ya Allah, saya berbuat baik kepada orang tua saya. Saya sangat bakti sama orang tua saya. Setiap hari saya berusaha memberikannya susu, saya memegang susu tersebut untuk beliau minum. Setiap hari seperti itu. Singkatnya, beliau senantiasa peduli lah kepada orang tuanya. Senantiasa peduli untuk memperhatikan makan minum orang tuanya. Maka Allah nilai itu perbuatan baik. Maka ketika dia berdoa, ya Allah tolong geser batu ini ya Allah. Maka Allah bantu itu. Allah geser batu itu sedikit. Artinya Allah terima itu amal soleh. Artinya amal baik itu bisa menolong kita di saat kita sulit. Orang kedua mengatakan, ya Allah saya pernah suka sama seseorang. Saya mau sama dia dan dia pernah sempat mau juga sama saya. Tapi kemudian saya ingat kepadamu ya Allah, saya takut padamu ya Allah, maka saya tinggalkan orang tersebut. Karena saya takut kepadamu. Padahal saya cinta banget sama dia. Bayangkan tuh susah loh. Kalau kita Susah suka banget banget sama Ustazah. orang, kita sayang banget sama orang, orang tersebut pun juga mau juga bersama dengan kita. Dan kemudian kita tahu kalau kita bersama dengannya kita akan berbuat maksiat, maka kita tinggalkan dia karena Allah. Maka Allah lihat itu sebagai amal soleh. Allah lihat itu ibadah, bagian dari ibadah karena Allah. Karena Allah tahu itu susah dan dia tinggalkan orang itu demi Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa dari orang itu untuk menggeser batu supaya mereka bisa keluar. Geserlah sedikit. Jadi amal soleh itu membantu pada saat kita ingin berdoa, Allah kabulkan doa kita, atau pada saat kita sulit Allah keluarkan kita dari kesulitan. Orang ketiga berdoa, ya Allah, saya punya pegawai ya Allah, dan pegawai saya ini saya belum berikan gajinya karena dia pergi, saya nggak tahu dia kemana. Akhirnya dari gaji itu saya berikan hewan ternak yang banyak, dan hewan ternak itu mulai berkembang biak sangat banyak. Beberapa tahun kemudian pegawaiku datang lagi, aku bingung memberikan gajinya seperti apa. Akhirnya aku memberikan seluruh hewan ternak yang telah beranak pinak itu seluruhnya kepadanya. Kalau engkau lihat ini amal saleh, ya Allah tolong selamatkan kami ya Allah. Maka batu itu Allah geser, dan batu itu sudah tidak lagi menutup pintu gua dan mereka bisa keluar. Singkatnya dari cerita ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat bahwa segerakan perbuatan baik kita, dan setiap perbuatan baik itu bisa menjadi perantara agar doa kita dikabulkan oleh Allah, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yang terbaik menurut Allah. Jadi hari ini tema kita adalah berangkat umrah ataupun berangkat haji. Apa kaitannya dengan amal saleh, amal baik? Yang berangkat umrah atau haji bukan orang kaya kok, benar nggak Mbak? Bukan orang Bener banget Ustazah, kaya. bener banget. Banyak banget orang kaya punya Banyak uang banyak banget. tapi nggak berangkat umrah tuh, Nggak ya berangkat. nggak berangkat haji tuh. Sedangkan orang yang kurang berkecukupan ekonomi tapi bisa berangkat Ustazah. Betul, betul. Jadi ternyata yang disebut sebagai orang yang berangkat umrah atau haji atau tamu Allah itu memang tamunya Allah. Bisa saja dia tidak secara finansial tidak ada, tapi tiba-tiba Allah berangkatkan wasilah Benar dari amal Ustazah. solehnya dia, melalui orang soleh juga, perantara orang soleh yang memberangkatkan dia misalnya. Tapi biasanya kalau orang lain ingin memberangkatkan seseorang, pasti karena dilihat orang ini baik banget, soleh banget kan begitu. Jadi intinya amal baik itu membuat kita terselamatkan dan kita bisa diwujudkan cita-cita oleh Allah untuk salah satunya berangkat umrah atau haji. Banyak kok orang-orang yang berharta tapi juga mau berangkat haji atau umrah tapi juga nggak bisa karena sakit, misalnya karena sakit, ya kan? Jadi sebenarnya itu bukan masalah yang lain-lain, itu cuma masalah panggilan Allah, teman-teman sekalian. Dan semua amal solehmu mempercepat doa-doamu dikabulkan oleh Allah. Mungkin begitu secara singkat. Saya pengen ngejawab pertanyaan nih Mbak. Sebelumnya boleh ada banget, informasi lagi nggak nih tentang tabura? Kalau untuk tabura kalian bisa mulai kapan aja ya. Jadi untuk syarat-syaratnya siapa aja yang bisa daftar. Insya Allah siapa aja yang udah punya KTP udah bisa langsung daftar. Jadi bener-bener nggak perlu ribet-ribet banget, beda sama yang konvensional memang, karena ini udah bener-bener zamannya digital dan kita ingin mempermudah semua orang untuk ke tanah suci dan jadi tamunya Allah. Betul. Saya ingat sebelum corona tuh biasanya Persada Indonesia kan milad teman-teman sekalian. Jadi Persada Indonesia itu umurnya sama saya tuh sama 32 tahun. Jadi kalau udah umurnya udah banyak itu biasanya lebih berpengalaman dalam travelnya ya, kan seperti itu. Udah pernah trial error, pernah gagal dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sebelum corona saya berangkat umroh dengan Persada Indonesia. Dan Masya Allah, Persada Indonesia itu milad setiap bulan Februari. Jadi biasanya kita berangkat bulan Februari dengan ratusan orang, 300-400an orang.
Dan Seru masya banget Allah ya teman-teman Ustazah ya. sekalian, seru banget. Dan kita di situ, wah masya Allah deh teman-teman Persada Indonesia tuh tamah-tamah sumringah. Jadi kalau berangkat umrah bersama dengan Persada Indonesia dan sama saya, karena ada saya di situ, insya Allah teman-teman bahagialah, ibadahnya Amin, bahagia, didampingi amin. oleh orang-orang yang penuh dengan senyum, jadi ibadahnya juga terasa bahagia. Oke, kita masuk sesi tanya jawab ya. Nah ini Boleh, ada boleh, yang boleh, nanya boleh, nih boleh, boleh. Mbak. Ayo nih, ayo mau tanya-tanya nih. Insya Allah. Ada nih Ini Ustazah. ya coba ditanya tuh. Ini ada yang penting nih dari Narti. Gimana cara nabung untuk haji plus pakai tabura? Karena saya udah pernah haji. Gimana tuh Mbak? Nah, untuk cara nabungnya gampang aja. Yang pertama pastikan kalian udah download aplikasi Tabura dulu ya. Dan selanjutnya nanti di situ ada tinggal isi dan login seperti biasa pada aplikasi yang lainnya. Selanjutnya kakak bisa masukkan pilih paket yang kakak inginkan. Nah, dari situ tinggal diisi aja Kak. Jadi sebenarnya prosesnya gampang banget, cuman tinggal klik daftar gitu aja. Dan untuk masalah yang apakah kakak udah bisa nabung, meskipun kakak udah pernah haji, itu pasti bisa kok. Jadi prosesnya gampang banget. Dan untuk detailnya, lebih jelasnya, kalian bisa cek Instagram Persada Indonesia, ada link bio nih. Kita nanti bakal bantu kakak juga di situ. Jadi bisa hubungi kita ya. Ada call centernya, bisa WhatsApp juga bisa ya Mbak ya? Udah Ustazah. Jadi benar-benar kita bakal bantu setiap apapun yang insya Allah teman-teman pingin. Jadi kita bantu, benar-benar bantu wujudin impian teman-teman jadi tamunya Allah. Masya Allah. Saya tuh udah ini deh, karena ini udah berangkat beberapa kali sama Persada. Jadi alhamdulillah sih, ada beberapa teman yang nawarin, Ki ayo kita berangkat umrah. Terus saya selalu bilang, sudah sama Persada Indonesia. Sampai kapan? Kayaknya sampai selamanya. Amin. Jadi Ini ada yang bilang, ada udah yang ngasih cinta doa nih, banget. semoga corona cepat hilang ya, segera dibuka lagi Amin ya badan. Amin, Rob. amin, amin, amin ya Rob. Amin, Amin. amin, Saya amin. rindu banget sama Baitullah. Mbak, Ya udah pergi umrah Allah. belum Mbak? Belum Udah pergi umrah belum? Ustazah. Nanti Amin, sama Ustazah ya. amin, Nanti sama amin, Ustazah insya ya. Allah. Amin ya Rob, amin, 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 amin. amin. Nanti didengar Abah Samsul langsung diberangkatin. Amin ya Rob. Amin, Amin. amin, amin, amin. Nah, ini ada yang nanya lagi nih dari Rusmala Ahmad, gimana caranya daftar tabura tuh? Dijelasin lagi tuh Mbak. Tadi udah dijelasin banyak sih. banget, Tuh, coba banyak jelasin banget lagi. yang kepo ya buat daftar tabura. Oke, aku bakal jelasin, ngasih info sekali lagi. Bismillah, aku bakal terus ngasih info buat kalian juga. Tabura ini cara daftarnya gampang banget. Kalian cukup download aplikasi Taburanya di App Store atau Play Store. Nah, setelah itu tinggal login, ngisi data diri, dan pilih paket. Nah, buat kalian yang mungkin merasa butuh tutorial nih, butuh dibimbing langsung, bisa langsung buka Instagram Persada Indonesia. Nanti di situ ada link bio, biar kita bantu di situ. Oke, jadi hubungi kita ya, biar kita bantu-bantu terus. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah selalu bersama dengan Persada Indonesia, sehingga kalau teman-teman, oh ya kita tuh sebenarnya mau berencana nih, pengen berangkat umroh, saya keluarga Ria Ricis dan keluarga, insya Allah amin ya. Jadi amin. kami kakak adik keluarga besar ini pengen sudah merencanakan kalau Ria Ricis Allah takdirkan memang insya Allah dalam waktu dekat menikah, insya Allah pengennya sih bisa berangkat umroh bersama dengan keluarga besar, ya Allah, bersama Persada Indonesia. Amin. Amin ya Nah, Rob. dia tanya nih, Tabura itu apa Kak? Nah, Tabura itu adalah aplikasi yang diciptakan khusus buat sahabat Persada Indonesia. Jadi buat kalian yang pingin banget nih umroh tapi bingung kan, harus jauh-jauh ke travel, harus jauh-jauh buat buka rekening dan sebagainya. Nah, kalian bisa nabung umroh dan merencanakan perjalanan ibadah kalian cukup lewat HP aja, cukup dibuka, di-download aja, diklik, selesai. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar kalian bisa nabung tanpa harus keluar rumah, tanpa harus macet-macet di jalan. Wah, Dan enak banget. apakah aman? Alhamdulillah aman. Kita bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia ya. Jadi insya Allah untuk masalah keuangan udah diatur sama OJK. Jadi insya Allah amanah. Bismillah. Nah ini kan ada yang lagi nanya, Tabura apps apa? Ya itu tadi udah dijelasin. Pokoknya kalau teman-teman mau pergi umroh ataupun haji, kan biasanya kan kita harus jalan dulu keluar, nabung dulu. Ya cukup di rumah, teman-teman download aplikasinya Tabura. Di situ teman-teman merencanakan tahun berapa teman-teman mau berangkat umroh ataupun berangkat haji. Dan di situ ntar ada ininya ya Mbak ya, nabungnya berapa kalau misalnya mau berangkat kapan? Ada. Sekian, Jadi gitu ya. tinggal pilih paketnya aja di situ.
Jadi Jadi kalian udah disiplin. lengkap semuanya, disiplin. Jadi per bulannya, Mm-mm. jadi untuk setoran awalnya kalian cuman 7.500.000 kalian udah bisa setoran awal Mm-mm. dan untuk per bulannya berapa nih? Per bulannya cukup 2.750.000 aja. Jadi gampang Hmm, banget kan. Jadi insya Allah nih buat siapa orang yang tiba-tiba aku tuh udah niat loh mau umroh tapi kesandet di niat. Wah nih, Persada betul. Indonesia hadirin tabura buat realisasikan niat kalian, buat Jadi wujudin niat kalian. nggak berasa gitu kan, nggak berasa nabung dikit-dikit, Benar, nabungnya pun di rumah gitu kan, benar, dikit-dikit terus teman-teman benar cukup banget untuk berangkat Ustazah. umroh ataupun haji. Dan gak cuman Kemudian itu, kalian juga dapat fasilitas banyak banget. apa tuh fasilitasnya Pastinya Mbak? pastinya dibimbing langsung sama Ustazah Okistiana Dewi Kita ada dong. Jadi kajian buat rutin ya loh. ada kajian rutinnya Betul. juga dan pastinya dengan fasilitas tabura yang udah agak dilakukan lagi kan Persada Indonesia Bismillah dan selanjutnya juga ada di sini paket khusus satu yaitu umroh bareng Ustazah. Kapan lagi tuh? Ayo yang buat fans-fansnya Ayo Ustazah umroh Okistiana bareng Dewi. yuk. Umroh Saya tuh bareng paling hobi kalau seru umroh banget. bareng tuh Mbak. Saya tuh kan enak ya Iya, kalau umroh itu kan kita langsung datang ke tempat-tempat sejarah. Jadi bener-bener biasanya Ustazah. kan kalau kayak di Indonesia gini ya kalau cerita sejarah ya cerita aja gitu. Tapi ketika umroh Iya, kemarin itu sama teman-teman jemaah ya udah akhirnya senang dan menceritakan sejarah itu langsung dari tempatnya. Misalnya ini dia Gua Sur, ini Jabal Nur, gitu-gitu. Jadi bisa ngejelasin langsung, iya. oh ini Bukit Uhud, bagaimana perang Uhud terjadi. Jadi insya Allah saya langsung menjelaskan kepada teman-teman semua sejarahnya dan kita langsung melihat tempat-tempatnya. Dan Wah, sebenarnya saya punya Masya hobi loh. Allah. Apa Saya punya Ustazah? hobi setiap kali saya bareng sama jemaah, saya selalu tiap malam, ayo Bu, siapa yang mau ke Raudhah? Kita kan gantian tuh, Wah, Raudhah kan Masya kan kalau Allah. misalnya gini nih, kalau kita ke Raudhah di Madinah, Mbak, Raudhah itu kan tempat yang mustajab doa ya di Benar, Madinah benar. tuh sebelahan sama makamnya Rasul. Setiap kali ke Raudhah orang-orang Indonesia ini kan suka bergerombol-gerombol jadi lama masuknya gitu. Jadi Iya, saya Ustazah, punya benar. trik. Nanti kalau berangkat umroh bareng saya insya Allah saya akan bilang begini, Bu Amin. kita pecah-pecah aja nih, misalnya Ibu hari ini besok, tapi saya nemenin terus gitu. Jadi mungkin Wah, Masya kelompok kecil Allah. lah, Baik banget sih, Ustazah. mungkin cuman 5 orang jadi kita bisa nyelinap masuk gitu dan cepat Ah, enak jadinya. banget. Jadi ke Raudhah sejam itu juga nggak perlu ngantri lama gitu. Nah itu Hmm, biasanya saya paling suka 5 orang kalau tuh. lagi Kapan di lagi Madinah, tuh? ayo. Deket sama Ustazah Uh, mungkin. selalu Belajar tuh tiap malam langsung. waktu umrah tuh selalu tiap malam waktu di Madinah, Bu siapa yang hari ini malam ini mau ke makam Rasul, ayo berangkat sama saya gitu. Jadi udah paham lah cara nyelip-nyelipnya supaya cepat dan gak perlu ngantri banyak. Bener, Oh ya bener, Mbak, ini bener, ada yang Ustazah. nanya nih Mbak, Boleh, katanya boleh, Persada Ustazah. Indonesia berangkatnya dari Surabaya aja ya katanya, Abang bisa nggak sih Enggak dari Jakarta? dong. Jadi berangkatnya bisa dari titik poin. Jadi kita punya meet point, jadi disesuaikan dengan keberadaannya jamaahnya. Pasti enggak, jadi enggak harus ke Hmm. Surabaya kok. Jadi nanti kita Mm-mm. bisa di ketemuan di meet point yang sesuai, nanti kita bisa berangkatnya bareng. Tenang, Betul Persada sekali. Indonesia bakal mudahin kalian dalam fasilitas apapun. Insya Allah. Ini testimoninya Ustazah Okistiana Dewi. Benar Insya banget. Allah, Alhamdulillah Nih fasilitas Mbak ada kita pertanyaan. bener-bener. Iya betul, bagus sih, bagus banget. Berikutnya ini dari Ros Laksito. Apakah kelengkapan dokumen seperti paspor bisa diurus sekalian di Presiden Indonesia atau tetap diurus sendiri? Nah, untuk Kayaknya paspor sendiri ya dokumen dan iya paspor. benar Ustazah. Nanti kita bakal bantu juga sebenarnya. Jadi nanti kalau seandainya ada beberapa sahabat Persada yang ingin umroh, jadi nanti bisa tanya-tanya ke kita, Kak, ini kita ada masalah paspor mungkin atau visa dan sebagainya. Nanti kita bisa bantu arahkan jika memang harus diurus sendiri atau nanti kita sambil bantu langkah-langkahnya. Jadi benar-benar kita bimbing, kita bantu. Kita mudahin kalian. Mbak, mau nanya lagi nih, Kenapa? berangkat Boleh katanya kalau Ustazah. haji khusus berapa biayanya tuh dari siapa nih? Dari Ibu Vita. Ada nggak biayanya Haji. kalau haji khusus? Haji khusus. Nah, untuk yang sekarang, haji yang khusus itu biayanya setoran awalnya 3.600.000 dengan cicilan per bulannya itu Wow. 2.655.000 aja selama 2 tahun. Murah banget kan ya Ustazah ya? Tuh berangkatnya nanti kapan tuh Mbak? Biasanya kalau gitu-gitu. Ini saya jadi Untuk kayak ini aja, kayak jemaah nih jadi mau pengen ya. nanya-nanya. Jadi Nah, Berangkatnya kapan? untuk berangkatnya nanti 4 tahun. Nah, sekarang kita juga ada program baru nih Ustazah namanya Apa Haji tuh? Muda. Oh, berangkat haji harus di usia muda, nggak boleh usia, ya alangkah lebih baik di usia muda ya, karena Kalau kan haji itu sekarang kan capek banget.
Bener, haji kan sekarang menunggunya lama ya Iya, Ustazah ya, bisa lama berpuluh-puluh banget. tahun 10 lamanya. tahun, Nah, iya. dengan haji muda ini Kak, jadi teman-teman tuh bisa haji dalam waktu 6 tahun aja. Jadi dalam 6 tahun nggak Wow, perlu nunggu berpuluh-puluh tahun udah bisa haji. wow. Caranya gimana? Biayanya berapa? Biayanya? Setoran awalnya 7.500.000 dan cicilan tiap bulannya Hmm, 2.750.000 Kak. Murah banget wow. selama Ayo 6 teman-teman tahun. semua. Udah haji. Wow, Kapan lagi Masya kan? Allah. Kebetulan kalau di Jawa Timur itu Ustazah untuk nunggu haji kuotanya itu 40 tahun. Ya Yang Allah. paling Iya. sebentar itu insya Allah dari Maluku itu sekitar 15 tahun. Dan itu Wow. lumayan ya Ustazah ya karena mohon maaf umur juga belum ada yang tahu ya Ustazah ya. Betul, betul. Insya Allah selama 6 tahun bisa dong. Bismillah kapan Iya, lagi kan. Insya Allah. Jadi, teman-teman sekalian, insya Allah kalau kita pingin umrah atau pingin haji, jangan cuma ingin doang ya, jangan cuma niat doang tadi disebutkan, tapi ada actionnya itu apa? Menabung. Kalau misalnya punya uang langsung langsung cash, ya alhamdulillah langsung bisa berangkat gitu insya Allah. Tapi kalau seandainya masih harus menabung, ya bisa dengan aplikasi Tabura ini. Jadi teman-teman nggak perlu Bener, repot, bener, teman-teman bener, sendiri bener, yang bener. merencanakan Bener, bener, kapan bener. teman-teman akan berangkat. Ini ada pertanyaan lagi Bener. Mbak. Kalau Iya, saya monggo mau Ustazah. umroh pasangan suami istri dengan hotel view-nya Ka'bah, biayanya berapa tuh? Bos, mantap tuh. Nah, haji muda ini Ustazah, wah buat ada yang pingin bulan madu ya, Iya Ustazah keren tuh eksosis bulan madu. sekali ya. Saya udah bilang sama Rizky bulan madu harus ke ibadah, harus ke Mekah atau Mekah Madinah umroh. Nah, Gimana lewat tuh kalau haji view-nya muda. Ka'bah? Jadi kalau haji muda ini, view-nya insya Allah hotelnya kita hotel bintang 5. Mantep banget kan tuh. Hotel bintang Wow. 5 udah. Ya insya Allah jadi view-nya Ka'bah. Jadi bukan yang view-viewnya tuh Wow. agak jauh ya, enggak. Jadi kita bener-bener view-nya itu Ka'bah hotel bintang 5. Udah bisa dirasain sendiri hotel bintang 5 Ya gimana Allah. sih. Enak banget. Jadi bener-bener buka jendela lihat Ini lataran Ka'bah, Masya Allah gitu kan. ini sudah mulai ini membayangkan lagi nih, membayangkan Baitullah Masya nih, Allah. Masya Allah. Ibu Ustazah Nih mulai ada pertanyaan lagi nih berkaca-kaca Mbak nih. dari, iya aku tuh rindu banget tuh Baitullah ya Allah. Berikutnya siapa nih yang nanya nih? Siapa nih? Anugraha. Umrah sekarang boleh Anugerah. nggak? Belum boleh ya Mbak ya? Belum untuk Umrah sekarang Indonesia belum belum boleh. boleh ya Ustazah ya, belum dibuka untuk Indonesia belum dibuka resmi. Oke, tapi Nggak, tahun tapi depan untuk insya Allah beberapa sudah bisa umrah. insya Allah Aduh, udah udah bisa gak kebayang. umrah. Ustazah jangan Happy berkaca-kaca banget. lagi dong. Saya jadi ikut terharu Iya. juga. Kalau Bener-bener berangkat, rindu aduh udah banget ya kebayang tuh Ustazah ya. Masya Allah. Banget. Masya Allah. Pengen berangkat umroh, udah kebayang tuh nikmatnya berdoa di depan Ka'bah. Aduh, Masya Allah. Ustazah, apa sih yang paling Ah. Ustazah rinduin dari Ka'bah? Yang paling banget nggak bisa, udah kalau semua Ustazah ke sana tuh bener-bener umroh, apalagi ke Baitullah, Masya Allah udah kangen banget. Apa sih Ustazah? Ya Ada ini nggak? ya nikmatnya berdoa depan Ka'bah, nikmatnya sholat depan Ka'bah, nikmatnya nggak mikir apa-apa gitu, mikirnya tuh ya ibadah dan aduh nggak bisa dijelaskan dengan perkataan Pasti aja, enak itu yang banget selalu ya membuat Ustazah rindu. ya. Jadi saya ini boleh cerita ya teman-teman, izin, Boleh bukan banget, bukan boleh banget. bermaksud ria atau apa. Boleh. Kan pernah nih saya pergi ke negara-negara Eropa, itu pun bukan bayar, itu pun gara-gara pekerjaan lah, gara-gara harus bekerja untuk menceritakan sejarah Islam. Salah satunya saya pergi ke Paris waktu itu. Tapi Paris tuh sama sekali nggak berkesan buat saya. Bagi saya datang dan nggak ada kesan. Justru yang selalu bolak-balik dan selalu rindu itu ya Baitullah, Ka'bah dan Mekah dan Madinah itu udah nggak benar-benar selalu harus, bukan harus sih, kalau ada rezeki, kalau Allah izinkan, inginnya ke Amin, sana amin, aja amin. gitu. Karena kalau apa ya, jadi mencharge iman lagi, kemudian um, membersihkan diri lagi seperti itu. Mbak, ini ada yang nanya nih, ini penting banget nih. Dari Kuala Lumpur, beliau ini Wah, orang Kuala Masya Lumpur, Allah. orang di Malaysia, tapi mau umrah misalnya sama Persada Indonesia di Jakarta tuh bisa apa enggak dan caranya gimana? Bisa banget, bisa banget, bisa banget. Jadi karena kita udah berbasis aplikasi, jadi bisa ya. Jadi nggak perlu ke kantor Persada Indonesia lagi, cukup download aplikasi Tabura. Jadi mau dari manapun kalian bisa banget nih. Jadi nggak perlu bingung-bingung ya buat yang tadi mungkin orang dari Malaysia atau luar Indonesia dan sebagainya. Kalian bisa Bisa daftarnya ya orang gampang. luar Bisa banget, Indonesia? bisa banget Wow. Ustazah.
Iya sih pernah, karena waktu umroh pernah ada teman-teman Malaysia yang ikut bareng umroh, tapi Iya, berangkatnya dari Kuala Lumpur atau berangkatnya dari Jakarta, Mbak? nanti untuk berangkatnya kita sesuaikan dengan Teknis ya. midpointnya Ustazah. Iya, Oke. Oke. Mbak, ini ada yang nanya untuk umroh boleh boleh kelas Ustazah. ekonomi biayanya berapa? Nah, untuk ekonomi yang umroh itu kita paling murah ada 26.499.000 rupiah. Jadi untuk yang 26 paling juta. paling Nabungnya gimana, iya, Mbak? Di tabura. nabungnya dari jadi di Tabura itu nabungnya untuk oke. Jadi untuk fasilitasnya alhamdulillah lengkap ya Ustazah ya. Jadi kita untuk hotelnya juga menyesuaikan jadi paket pilihan. Jadi bisa insya Allah bisa dapat bintang 3 dan bintang 4 dan untuk nabungnya sama setoran awalnya Kak Ustazah. Jadi nggak ada bedanya. Jadi setoran awalnya cukup 1 juta aja dan cicilannya bisa Wow. mulai dengan 700 ribuan. Murah Wow. banget kan Terus berapa tahun Ustazah? kemudian? Berapa tahun Ini kemudian berangkatnya? insya Allah untuk yang ini sama Ustazah 1000 hari atau 72 bulan ya. Iya, insya Allah 3 tahun. 3 tahun Ustazah. Masya Sebentar kan Allah. banget Ustazah. Tuh, sebentar Yang lah hajinya harus. 6 tahun, umrohnya 3 tahun, kapan lagi tuh kan? Ayo, nggak usah Yuk nih, lama-lama. muda-muda nih harus nih uangnya daripada beli yang ini, beli ini, beli itu, kalau Beli benar-benar serius. skincare yang mahal, atau beli baju high beast, atau beli makanan. Astagfirullahaladzim. Iya, Boleh. jadi Tapi boleh, jangan tapi selama disisihkan. boleh. Bener. Tapi disisihkan untuk berangkat haji ataupun umroh. Memang haji atau umroh itu harus Bener-bener. di usia muda, teman-teman sekalian. Karena saya cerita sedikit nih, ketika saya berangkat haji, kan saya lagi hamil 6 bulan tuh waktu itu, Mbak. Oh, wah, Masya Kemudian Allah, ketika, Ustazah. iya, lagi berangkat haji, dan itu harus jalan kaki 10 kilo, bayangin, karena saya tinggal di tenda, kayak tenda yang biasa gitu. Untuk lempar jumroh tuh harus jalan kaki 10 kilo, bayangkan kalau kita nggak punya fisik yang kuat. Baliknya lagi 10 kilo lagi, jalan kaki, bayangkan. Jadi benar-benar deh, kalau haji itu fisik yang prima, di usia muda tuh lebih baik, sahabat-sahabat sekalian. Karena kita lebih kuat kan. Jadi Iya, kalau bener, mau Ustazah. berangkat haji atau umrah dari sekarang, nabungnya di tabura. Iya, Ustazah. Bener banget. Di Tabura, karena udah sekarang gampang banget, nggak perlu repot-repot. Udah, emang mesen makanan aja bisa online. Umroh juga bisa online kok Betul. daftarnya. Cepet lagi, Oh tapi ya, berangkatnya nggak online ya. Berangkatnya langsung. ini ada pertanyaan nih Mbak dari Anugrah. Monggo, Cash Ustazah. pergi umroh berapa dan umrohnya berapa hari? Kalau cashnya berapa? Kalau bayar cash berapa di Persada Indonesia, dan umrohnya berapa hari? Jadi kalau untuk umrohnya, kalau cash sama ya Ustazah ya, karena kita memang menghindari, karena kebetulan kalau suami mau datang ke kantor pun nanti kita arahkan buat download aplikasi. Kenapa? Karena di dalam aplikasi itu kita punya e-umroh, kita kerjasama sama e-umroh. Jadi semua hal-hal yang berkaitan tentang umroh, kayak jadwal umroh dan contoh kesemuanya kalau waktu di sana butuh call medis itu bisa lewat aplikasi Ustazah. Jadi bener-bener nggak Enak usah banget ya, Masya Allah. bingung-bingung, enak banget. Jadi Canggih. seandainya butuh banget medis atau butuh banget informasi secepatnya atau butuh banget nih bantuan secepatnya lewat aplikasi Tabura tuh udah bisa Ustazah. Makanya kita langsung arahkan untuk ke aplikasi. Jadi biar mereka makin enak banget. Kan kadang-kadang mohon maaf ya Ustazah ya, tuh leadernya kan satu, jamaahnya banyak, kadang nggak bisa nanganin tuh. Nah kita bantu lewat aplikasi ini Ustazah. Jadi biar semua Mbak, jamaah bisa punya hak yang sama. betul. Ini ada yang bilang nih dari Mbak Fitria. Aku ingin memberangkatkan ibuku, makku di desa naik haji. Uang mukanya berapa, per bulannya berapa nih? Ulang lagi nih Mbak. Ditanya kalau pergi haji uang muka berapa, per bulan berapa? Oke. Siap. Untuk haji, aku saranin buat haji muda. Maksudnya haji muda ini apa? Haji bisa mungkin di usia muda atau hajinya lebih muda daripada yang lain nunggunya. Karena biasanya kita nunggu kan 40 tahun lebih kalau di Jawa Timur. Nah ini cuma 6 tahun aja. Setoran awalnya cukup 7.500.000 dan cicilannya 2.750.000. Betul. Jadi murah Ya, banget. jadi teman-teman bisa mulai memikirkan untuk menabung. Nih, Benar ada Ustazah. nanya lagi Mbak. Kalau Monggo haji Ustazah. berapa yang jangka waktunya cepat pemberangkatannya? Jangka berangkat hajinya kapan lah istilahnya gitu pertanyaannya. 6 tahun tadi Mbak ya? Oke, Apa 7 6 tahun? tahun. 6 tahun, 6 7 tahun. tahun. Bismillah. Kita udah bisa Bismillah. berangkat. Jadi nggak perlu nunggu 40 tahun.
Oh ya, tadi Betul. kebetulan ada yang terlewat ya. Apa tuh? Bang, ada suaranya hilang. Nama aplikasinya apa? 13 hari. Oke, Apa yang 13 hari? Umrah Tabura. ya? Berangkat umrohnya? Oh, Jadi kalau berangkat seumpamanya umrah berapa umroh hari, yang Mbak? bronze, jadi untuk yang paket yang paling murah Ustazah itu insya Allah 10 hari sampai Hmm, 13 hari. Jadi ada yang 10 hari, ada yang 13 hari gitu Ustazah. oke, Untuk ini ada lama yang nanya nih. durasinya. Ini ada yang nanya nih, ini riba nggak? Ada riba nggak? Katanya gitu. Masya Apakah ada Allah, ribanya? insya Allah nggak ada riba ya. Kita nggak ada biaya admin, potongan apapun nggak ada. Uang kalian sejuta, Hmm, mau 10 tahun lagi tetap sejuta. Tapi jangan sampai 10 tahun ya, karena programnya cuma 6 tahun aja. iya betul. Semoga, oke. Ini udah banyak nih ya kita jawab pertanyaannya ya. Kita akan Udah ambil banyak dua nih pertanyaan Ustazah. terakhir ya, Mbak. Monggo Ustazah. Dua pertanyaan terakhir nih. Jadi teman-teman tahu ya, kita resume dulu sambil kita menunggu dua pertanyaan terakhir. Jadi hari ini, dan kita akan rutin untuk ngasih tahu ke teman-teman semua, semata-mata untuk memberitahu pada teman-teman, yuk kalau memang pengen pergi haji atau umroh, action dong. Jangan cuma niat aja. Cara Benar-benar actionnya Ustazah. gimana? Mulai menabung, teman-teman sekalian. Kalau kita punya uang banyak, alhamdulillah langsung bisa berangkat. Tapi kalau kita terbatas, artinya kita perlu uang ini kita alokasikan untuk makan, untuk ini, untuk itu. Tapi jangan lupa alokasikan untuk tabungan haji atau umroh juga. Dan teman-teman bisa pilih Persada Indonesia. Ini yang dipilih oleh keluarga kami, keluarga saya. Karena sudah beberapa kali kami berangkat dengan Persada Indonesia dan sudah 32 tahun umurnya, artinya sudah panjang pengalamannya. Saya berani mengatakan begini karena memang saya sudah berkali-kali dengan Persada Indonesia. Jadi teman-teman bisa download tuh aplikasi Tabura di handphonenya dan mulai deh di situ teman-teman lihat aja, di situ teman-teman bisa merencanakan kapan pergi haji dan umrah dan menabungnya. Jadi dengan menabung sedikit demi sedikit pergi deh. Jangka waktunya insya Allah kalau yang umroh teman-teman nabung dikit-dikit itu dalam waktu 3 tahun atau 1000 hari ya. Kurang lebih 3 tahun atau 1000 hari menuju ke Baitullah, 3 tahun teman-teman berangkat umroh. Kalau haji insya Allah dalam waktu 6 6 tahun. tahun insya Allah. Nah, buat Oke, teman-teman yang tadi pertanyaannya belum terjawab nih, banyak banget yang nanya. Alhamdulillah Ustazah, bisa langsung dicek Instagram Persada Indonesia, ada link di betul. bio-nya, jadi kalian bisa klik dan tanya langsung. Jadi nanti CS kita bakal jawab semua pertanyaannya, oke? Oke, sudahkah ada lagi satu pertanyaan? Kayaknya Eh, sudah ya, Bu. sudah ya. Oke, Kayaknya jadi sudah, gitu ya. Ustazah. Teman-teman semua, semoga informasinya jelas. Besok-besok setiap ya 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Kita akan kasih tahu Benar-benar, lagi Ustazah. tentang Tabura ini insya Allah. Dan ingat hari ini tadi kita lagi ngomongin soal kebaikan, amal soleh, amal baik, perbuatan ihsan, perbuatan yang senantiasa ihsan itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa gerak-gerik kita, perkataan kita semuanya diawasi oleh Allah. Kenapa kita harus berbuat baik? Salah satunya adalah in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita sendiri, dan kebaikan itu bisa jadi perantara agar doa kita didengarkan oleh Allah. Allah tolong kita dari berbagai macam kesulitan pun. Bagi teman-teman yang ingin haji atau umrah, insya Allah itu adalah tamu-tamunya Allah. Dengan kita beramal saleh, berhijrah menjadi diri yang lebih baik, maka insya Allah Allah akan berangkatkan kita sesuai dengan waktunya insya Allah. Mungkin begitu ya teman-teman sekalian. Udah ya Mbak? Iya, monggo Ustazah. Maaf ya Ustazah kalau tadi kita sempat ada Iya, sedikit maaf ya ya. cobaan, nggak apa-apa lah, insya Allah nggak akan mengurangi niat untuk belajar bareng sama Ustazah. Betul. Besok-besok kita ketemu lagi dan jangan lupa langsung lihat Persada Indonesia, follow aja IG-nya. Dan silakan teman-teman untuk mulai menabung umrah atau haji. Yuk kita umrah dan haji di waktu muda. Insya Allah Bener. mudah-mudahan kita lebih kuat, lebih fokus, lebih khusyuk dalam beribadah. Haji Amin. muda, umrah muda insya Amin. Allah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Makasih Ustazah, Terima kasih makasih banyak atas Mbak. ilmunya. Follow Kita ketemu IG-nya lagi ya Persada Ustazah Indonesia. ya. Insya Allah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.